Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut sebagai modal kita selaku orang yang beriman. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diamanahi oleh Allah untuk mengajarkan Al-Qur'an ini kepada umat manusia. Sehingga dengan usaha yang beliau lakukan tanpa lelah, berkorban berbagai macam hal, beliau mengajarkan kepada para sahabat setiap ayat Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan pula kepada mereka penjelasan-penjelasannya, dan ilmu itu terus diwariskan kepada generasi selanjutnya sampai kepada generasi kita. Ayat yang akan kita baca pada malam hari ini, ayat berapa terakhir? Ayat berapa terakhir? Ayat berapa terakhir, Sah? Sekarang 73. Ya, baca Isa. Yang terakhir. Ya. Baca artinya. Masya Allah. Ya. Nah, ini yang insya Allah akan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahu yunajjikum minha. Ya, katakanlah hai Muhammad, jadi ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan. Ya. Sebelumnya ayat yang 63 Allah menyuruh Nabi untuk bertanya. Ya. Ayat yang ke-64 Allah menyuruh Nabi untuk menjawab. Ya.
Jadi pertanyaannya dari Allah, jawabannya juga dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dalam ayat yang ke-63 lalu kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengajak atau bertanya kepada manusia, ya, siapakah yang akan menyelamatkan mereka dari zulumatul barri wal bahri? Ya. Dari musibah di daratan dan di lautan itu. Kalau terjadi musibah, siapa yang menyelamatkan? Ya. Dan biasanya manusia kalau mendapatkan musibah, baik musibah di darat ataupun di laut, ya, mereka berdoa kepada siapa? Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berdoanya dengan tadarru dan sangat khufyah. Khufyah itu artinya suara yang rendah. Dan suara yang rendah itu biasanya diucapkan oleh orang yang sangat butuh. Ya. Khufyah itu artinya dengan suara yang sangat butuh. Ya. Begitulah cara manusia meminta kalau dia butuh itu. Ya, contoh wallahu a'lam walillahil mathalul a'la. Kalau kita meminta kepada teman kita di setiap hari, kalau kita sedang butuh. Kalau bahasa kita apa? Bagi uti. Semakin butuh semakin rendah DP dia punya semakin rendah dia punya suara, menunjukkan dia punya kebutuhan. Ya. Kalau orang meminta kemudian dengan suara yang keras, berarti sebenarnya dia tidak butuh. Cuma dia ingin mengancam. Bagi uti ya? Bagi ya? Nah, itu mengancam itu. Sebenarnya dia tidak butuh, tapi dia ingin menunjukkan dia punya apa? Menunjukkan dia punya jago. Tapi kalau orang yang butuh sekali, tidak ada itu keras di suara. Paling rendah, uti bagi. Ya. Dengan suara yang lebih rendah. Nah, begitulah manusia. Nah, kepada Allah Azza wa Jalla manusia juga begitu. Kok lagi butuh sekali, ya Allah. Apa dosaku ya Allah? Berilah aku pertolongan ya Allah. Tidak ada orang berdoa yang sedang butuh pun dia bomba taria itu tidak ada. Allah itu orang marah-marah itu. Ya. Kalau orang lagi butuh berdoa, dia rendahkan dia bersuara. Bahkan dia pergi tanpa gelap sambil menangis dia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan tadarru'an wa khufyah. Ya. Apa janjinya? Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau ya Allah menyelamatkan kami dari musibah ini, baik di daratan ataupun di lautan, kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur ini. Ini kata manusia. Kata manusia. Dan itu terjadi, fakta. Ya. Apa yang difirmankan oleh Allah adalah fakta. Ya. Dan begitulah manusia itu. Kalau lagi butuh kepada Allah, ya, Masya Allah. Dia pokoknya menunjukkan kebutuhannya. Ya. Nah, itu pertanyaan yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya kepada manusia. Ya, termasuk kepada kita ini. Ya. Dan kita dalam kehidupan kita begitu. Kalau kita lagi butuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sulit. Ya. Makanya banyak kita lihat kalau orang dalam keadaan sulit itu rajin ke masjid dia. Ya. Orang dalam keadaan sulit dan butuh dia rajin ke masjid berdoa. Ya. Sebelum orang datang dia sudah datang duluan. Ya. Bahkan malam-malam dia pergi di masjid. Pergi sholat tahajud di masjid. Ketika orang butuh. Ketika dia butuh. Nah, itu memang fakta. Yang tidak bisa dipungkiri. Dan dia berjanji kepada Allah. Kalau saya dapat apa yang saya butuhkan, ya Allah, saya menjadi orang yang bersyukur. Saya menjadi orang yang taat. Nah, itu janji manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka jawabannya diperintahkan juga oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah Muhammad, qulillahu yunajjikum minha. Ya. Katakanlah hai Muhammad, Allah lah ya, yunjikum, yunajjikum. Wa qaral baqun bit takhfif.
Ada yang membaca dengan yunajjikum, ada yang membaca dengan yunjikum. Ya. Wa qira'atut tasydid tufidut takfir. Ya. Wa qulillahu yunajjikum. Ya. Kenapa dibaca dengan yunajji? Najja yunajji. Ya. Beliau mengatakan bahwa yunajjikum qira'ah bit tasydid dibaca dengan tasydid itu tufidut takfir. Ya. Memberikan faidah tentang banyaknya itu. Tentang at-takfir. Sesuatu yang banyak. Artinya, Allah itu banyak sekali menyelamatkan kita. Banyak. Ya. Bahkan ketika kita dapat musibah, berdoa, Allah selamatkan. Setelah diselamatkan, lupa lagi sama Allah, nanti ada musibah lagi, berdoa lagi, diselamatkan lagi. Takfir. Berlanjut terus itu. Penyelamatan yang diberikan oleh Allah. Keselamatan yang diberikan oleh Allah. Berlanjut terus menerus. Seumur hidup kita. Selama kita masih di dunia ini, selalu diselamatkan oleh Allah. Walaupun setelah selamat, manusia lupa lagi. Begitu dapat musibah, ingat lagi. Berdoa lagi dengan khusyuk lagi. Dengan tadarru', dengan khufya lagi. Berdoa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan lagi sama Allah azza wa jalla. Nah, begitu diselamatkan, manusia lupa lagi. Begitulah kehidupan manusia di dunia ini. Maka dibaca dengan yunajjikum. Kata Imam Asy-Syaukani, tufidut takfir. Untuk menunjukkan kepada kita betapa maha rahman dan rahimnya Allah azza wa jalla. Berkali-kali kita lupa sama Allah. Berkali-kali juga kita diselamatkan. Ya. Berkali-kali juga kita diberikan rahmat. Berkali-kali juga kita diberikan pertolongan. Yunajjikum. Qulillahu yunajjikum. Minha. Ya. Minha min dhulumatil barri wal bahri. Ya. Qulillahu yunajjikum minha ha dhamirnya kembali kepada dhulumatil barri wal bahri. Dhulumat artinya syada'id. Ya, kegelapan musibah. Ya. Kalau musibah itu kan disebut dengan dhulumat. Gelap gulita. Ya, seperti yang kita sudah sebutkan itu. Ya. Gelapnya gelapnya daratan dan gelapnya lautan. Dan setiap musibah pasti kita merasa gelap. Kadang gelapnya gelap betul, gelap yang zahir. Ada juga gelap yang batin. Ya, musibah itu membuat kita merasa apa? Merasa menderita. Orang menderita itu kan dia rasa gelap semua hidupnya itu. Dia rasa gelap semua dia punya kondisi dan keadaan. Tidak tahu apa yang dia mau bikin besok. Ya, karena dapat bencana itu. Jadi gelap. Baik gelap secara zahir, ya seperti yang kita sudah sebutkan pengalaman kita. Satu malam saja tidak menyala lampu, kita rasa menderita sekali. Ya. Menderita, banyak nyamuk. Ya. Dingin. Tidak bisa kemana-mana. Nah itu hanya gelap ketika mati lampu saja. Apalagi kalau gelap mati lampu karena bencana. Gempa bumi, na'udzubillah min dzalik, dan lain-lain sebagainya itu. Ya, itu namanya dzulumat. Kegelapan yang sangat susun menyusun. Kegelapan ganda di daratan dan di lautan. Ini disebutkan minha. Jadi Allah lah yang yunajjikum minha. Allah lah yang menyelamatkan kalian dari kegelapan di daratan dan kegelapan di lautan. Ya, musibah di daratan dan musibah di lautan. Allah yang menyelamatkan kalian. Dan itu katsir. Ya. Banyak kali. Banyak kali kita menderita di daratan, banyak kali kita menderita di lautan. Ya. Tetap ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya, Maha Ghafur, ya, Maha penerima taubat.
Jadi kalau kita lupa, ditegur lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Ditegur dengan diberikan lagi bencana misalnya, musibah. Baik musibah yang sifatnya personal, atau musibah yang sifatnya umum. Menimpa semua orang. Atau musibah pribadi-pribadi. Itu teguran dari Allah kepada manusia. Jadi kalau kita bertaubat, berdoa kepada Allah, diselamatkan lagi. Ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, itulah keadaan kondisi manusia. Qulillahu yunajjikum minha. Ya, dari musibah-musibah tersebut. Ya. Wa min kulli karbin. Al-karbu al-ghammu. Ya'khudhu bin nafs. Wa minhu rajulun makruh. Ya. Dan dari setiap karb. Al-karbu artinya al-gham. Ya'khudhu bin nafs. Al-ghammu itu artinya apa? Kegalauan, galau. Ya. Yang menimpa setiap jiwa. Galau, ya, gelisah, gundah, gulana, itu namanya karb. Takut, khawatir. Ya. Itu namanya al-karb. Jadi Allah menyelamatkan kita dari bencana itu dan dari gham, dan dari karb. Setiap karb, ya, semua karb, kulli karbin. Ya, kulli itu semua. Jadi setiap kegelisahan, kegalauan, kegundahan, kekhawatiran, siapa yang bisa mengangkat itu semua dari kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya para nabi dan para rasul, ketika mereka gelisah, galau, mereka meminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diselamatkan dari kegalauan. Ya. Seperti Nabi Ya'qub disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wa ashku bathi wa huzni ilallah. Ya. Wa ashku bathi wa huzni ilallah. Saya mengadukan, saya punya masalah, musibah, dan kesedihan ini kepada Allah. Kata Nabi Ya'qub. Ya. Ketika dia kehilangan Nabi Yusuf, yang dia tidak tahu di mana tempatnya. Ya. Kemudian setelah itu, Bunyamin ditahan di Mesir. Ya. Ternyata yang tahan juga Yusuf. Ya. Tapi Nabi Ya'qub belum tahu itu Yusuf atau bukan. Ya. Jadi tambahlah kesedihannya. Ya. Ketika Bunyamin ditahan oleh Yusuf, tidak dibolehkan pulang. Ya. Maka salah satu di antara saudaranya, ya, yang berapa? 11 orang. Mereka kan bersaudara 12. Ya. Bunyamin dan Yusuf kandung. Satu ayah, satu ibu. Nah, 10 itu tidak. 10 itu beda ibu. Jadi Yusuf pertama hilang. Nah, hilangnya juga karena saudara-saudaranya. Sedih Nabi Ya'qub. Ya. Bagaimana mungkin saya punya anak-anak bohong sama saya? Ya. Dan bohongnya ini bukan bohong main-main. Dia bilang Yusuf dimakan serigala. Padahal mereka lempar ke sumur. Ya. Bayangkan, merasa dikhianati Nabi Ya'qub oleh anak-anaknya. Kesedihan. Kemudian berlalu bertahun-tahun, makin hari makin sedih. Ya. Kemudian tibalah apa? Bencana berupa pacaklik. Nabi Ya'qub suruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, beberapa kali bolak-balik. Lama-lama, Bunyamin yang disuruh ikut, ditahan oleh Raja Mesir. Ya. Tambah lagi dia punya kesedihan. Begitu Bunyamin ditahan, saudaranya satu bilang sama saudara yang 9 orang, kalian pulang saja. Bilang sama ayah, ya, saya di Mesir mau lihat-lihat si Bunyamin itu, apa yang akan menimpa dia. Jadi saya akan mengawasi. Jadi 3 anaknya tidak pulang. Ya. 3 anaknya tidak pulang.
maka tambah sedih lah. Nah, begitulah seorang ayah. Ya. Walaupun anaknya nakal-nakal sedikit, wah nakal banyak. Walaupun anaknya nakal banyak, tetap dia pikir. Ya. Tetap dia pikir dan tetap dia mau sayang. Itulah ayah. Ya. Maka dia berkata, wa ashku bathi wa huzni ilallah. Saya adukan saya punya rasa sedih, rasa khawatir, rasa pokoknya galau itu hanya kepada Allah saja. Ya, para nabi dan para rasul mengajarkan kepada kita kalau sedih, kalau gelisah, kalau gundah, gulana, angkatlah tangan kepada Allah. Ya. Tundukkanlah kepala dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah. Karena dialah yang akan mengangkat semua jenis kesedihan, semua jenis kekhawatiran. Min kulli karbin. Ya, setiap kesedihan, setiap kegundahan, ya, kegalauan, itu semuanya disebut al-karb, ya, ketakutan juga. Ya, jadi karb itu campuran dari berbagai macam perasaan, takut, sedih, gundah, gulana, gelisah, khawatir. Nah, itu namanya karb. Ya, dan itu terjadi ketika kita mendapatkan musibah. Ya. Ketika kita mendapatkan musibah, baik itu musibah bencana atau musibah apa saja, itulah yang akan menghantui perasaan manusia dan itu menimpa semua orang, ya, menimpa semua orang, ya, karena itu manusiawi. Maka para nabi pun seperti Nabi Yakub itu, ya, dia sedih, dia gelisah, dia khawatir tentang anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga sedih. Ya, ketika meninggal putra beliau Ibrahim atau ketika meninggal putra-putri beliau juga sedih. Ya, beliau juga menangis. Ya. Sampai-sampai para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah atabki? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Para sahabat mungkin pahamnya kalau jadi nabi orang setiap berasa sedih. Ya. Dia bisa mengendalikan semua perasaannya. Ya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah atabki? Hai Rasulullah, apakah engkau menangis? Rasulullah mengatakan innal qalba la yahzan. Ya. Innal uyuna la tadma wa innal quluba la tahzan. Ya, sesungguhnya sama saja. Mata kita juga sama-sama mata, sama-sama bisa menangis. Hati kita juga sama-sama bisa sedih. Ya. Tapi kata Rasulullah, la naqulu illa ma yurdi rabbana, atau la naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi kita orang beriman, walaupun kita sedih, kita gelisah, kita gundah gulana, ya, ada satu yang membuat kita masih masih bisa survive, ya, masih bisa mengendalikan diri, yaitu iman. Ya, dan iman itu yang membuat kita mengatakan sesuatu yang yang tidak membuat Allah tambah murka. Ya. Walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna. Aw ma yurdi rabbana. Akan tapi kita orang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sedang mendapatkan musibah, kita tidak boleh mengatakan hal-hal yang membuat Allah tambah murka. Ya, tapi sebaliknya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat Allah ridho. Ya, maka itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itulah orang beriman. Kalau mereka mendapatkan musibah, bencana apa saja, penyakit atau apa, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, min kulli karbin tsumma antum tusyriku. Ya. Kemudian kalian kalau sudah diberikan keselamatan, diangkat kesedihan kalian, diangkat kegelisahan, kekhawatiran sudah hilang. Nah, tiba-tiba kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu manusia yang kita sebutkan. Wal iyadu billahi min dzalik. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Ankabut itu. Wa idza raqibu fil fulki
da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum minal barri idzahum yusyrikun. Kalau mereka sedang berada di atas perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan sangat ikhlas dan penuh ketundukan. Apalagi perahunya sementara digoyang oleh ombak atau diterpa oleh badai. Oh, itu semua orang berdoa. Semua orang bertakbir. Semua orang bertahlil. Tapi ketika diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia lupa lagi Allah Azza wa Jalla. Yang tidak sholat kembali tidak sholat. Yang tidak puasa kembali tidak puasa. Tapi ketika musibah itu, semua mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Da'wallaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini tentu peringatan bagi kita orang beriman, orang yang bertakwa untuk tidak melakukan seperti itu. Sebaliknya yang kita lakukan adalah ketika kita senang, ketika kita susah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang disebutkan dalam hadis Arba'in. Apa hadisnya? Tentang ar-rakha. Nah. Syiddah dan war-rakha apa? Ayo. Siapa hafal hadis Arba'in? So hilang semua di hadis ini. Apa-apalah. Ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf ila Allah fi rakha. Orang beriman itu dia harus ta'aruf itu. Mengenal, mendekatkan diri pada Allah fi rakha ketika dia senang. Ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenal, melihat, memperhatikan kamu, mengawasimu ketika kamu dalam keadaan sulit. Nah, itu orang beriman. Justru ketika dia senang, dia tambah khusyuk, tambah muraqabah, tambah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika Allah kita ingat, kita ibadahi, kita sembah, ketika kita dalam keadaan yang senang, Allah berjanji kalau kita dalam keadaan yang sempit, syiddah, dalam keadaan kondisi yang keras, menderita, Allah akan ya'rifka fi syiddah. Allah akan melihat kita, mengawasi, menolong. Nah, itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya mengenal Allah ketika kita menderita saja. Nah, kalau kita hanya mengenal Allah ketika menderita, berarti masuk dalam ayat ini. Begitu kita senang, kita lupakan Allah Azza wa Jalla. Atau begitu kita senang, malah jadi mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang beriman itu ketika dia senang, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia susah pun demikian. Dia tetap mendekatkan diri kepada Allah dalam susah dan senang. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Taubah, infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqala. Pergilah berjihad dalam keadaan khifaf. Khifaf itu artinya ringan. Dalam keadaan senang. Artinya kita punya dana, kita punya waktu, kita punya kesempatan luas. Au thiqal wa thiqala. Thiqal artinya berat. Ketika kita tidak ada dana, tidak ada bekal, banyak masalah, dan seterusnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, infiru. Dalam berjihad atau dalam ibadah yang lain juga. Kalau tidak ada peperangan tentu tidak pergi berjihad karena tidak ada perang. Tapi dalam ibadah yang lain juga demikian. Infiru khifafan wa thiqalan. Pergi ke masjid, sholat jamaah. Infiru khifafan wa thiqalan. Pergi sholat jamaah dalam keadaan senang atau dalam keadaan merasa berat. Apalagi sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki, walaupun dalam keadaan cuaca panas, berat, jauh dari masjid rumah kita. Infiru, pergi. Thiqalan, khifafan wa thiqalan. Ketika dalam keadaan senang, cuaca bagus, sejuk, kita dalam keadaan sehat walafiat, kuat badan, kuat fisik, atau dalam keadaan yang berat, dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat, panas atau hujan atau apa saja. Walaupun dalam fikih ada keringanan ketika ada hujan lebat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kita infiru khifafan wa thiqalan, kita pergi ke masjid, tentu pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Nah, begitulah orang beriman dan orang bertakwa itu. Jadi dia mengenal Allah dalam segala kondisi. Tidak hanya kondisi yang butuh saja dia kenal Allah. Setelah dia selesai kebutuhannya, dia lupakan Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Allah Azza wa Jalla, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan ini merupakan pernyataan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Tentu ajarannya untuk tidak dilakukan seperti ini. Kita tidak boleh lakukan, yaitu ketika kita butuh kepada Allah baru berdoa. Kalau saya tidak butuh, mempersekutukan Allah, melupakan Allah, meninggalkan Allah, tidak ingat lagi. Tidak ingat lagi jalan ke masjid. Ketika sudah senang, masjid dilewati, tidak pernah singgah. Singgah hanya sholat Jumat. Itu pun sekedar datang di masjid, sudah muqamat orang. Begitu assalamualaikum, langsung berdiri pergi. Sibuk nih. Kesibukannya Masya Allah. Nah itu tidak boleh. Dan Rasulullah, para sahabat mencontohkan kepada kita bagaimana mereka ta'arraf ilallah itu, mendekatkan diri kepada Allah itu dalam keadaan susah dan senang. Mereka tidak pernah lepas dari ibadah. Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana beliau? Rumahnya jauh, buta, tidak ada yang tuntun, jalan gelap gulita, tapi beliau tetap pergi di masjid. Tetap pergi ke masjid, sholat jamaah, walaupun sholat subuh sekalipun. Sholat subuh saja. Nah, dan sholat subuh itu kan sholat yang berat untuk manusia, itu berat. Sementara enak-enak tidur. Apalagi subuh-subuh itu memang tidur paling nyenyak orang. Tidur subuh itu enak sekali rasanya. Karena setan banyak di situ. Tapi Abdullah bin Umi Maktum, Masya Allah, rumahnya jauh, jalan kaki dia, tidak ada yang tuntun, gelap gulita lagi. Sampai-sampai dia minta keringanan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya sholat di rumah? Karena kalau subuh atau isya itu sudah gelap jalan. Dan Rasulullah tahu saya ini buta. Ya kan? Dan saya tidak punya teman yang menuntun saya pergi ke sini, masjid ini. Nah, Rasulullah tahu. Rasulullah bilang, pertama boleh.
Begitu dia sudah senang, boleh. Begitu dia berjalan, Rasulullah panggil ulang, sini. Dia balik ulang, Rasulullah, kamu masih dengar suara adzan? Dia masih, ya Rasulullah, masih kedengaran suara adzan. Kalau begitu datang itu tempat azan yang kamu dengar itu. Maka dia datang taat kepada Rasulullah, walaupun berat. Walaupun berat dia rasa. Karena saking beratnya itulah dia minta keringanan kan. Kalau dia tidak merasa berat kan tidak mungkin dia minta keringanan kepada Nabi. Karena dia merasa berat tuh, dia minta keringanan. Rasulullah bilang, kalau kau masih dengar adzan, masih datang saja ke masjid. Ya karena Rasulullah yang bilang begitu, apa dia bilang? Sam'an wa ta'an. Kalau begitu ya, karena Rasulullah yang bilang, saya datang. Ya. Dan beliau tetap datang. Dalam keadaan berat. Masya Allah. Nah itulah contoh dari para sahabat yang harus kita ingat-ingat selalu. Bagaimana mereka diajari oleh Nabi SAW untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi. Ya. Tidak pernah melupakan Allah. Apalagi mempersekutukan. Ya. Karena mereka takut dengan ayat ini. Ayat ini, Masya Allah. Ya. Penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kehidupan manusia dan tentang kondisi manusia. Ya. Hanya orang-orang yang beriman kemudian yang bisa. Ya. Orang beriman dan bertakwa dan ketakwaan yang baik, mereka akan bisa menyadari ini. Memahkan ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hari sebanyak 17 kali kita baca itu ayat. Apa tujuannya dibaca? Supaya Allah tolong kita untuk tetap beribadah kepada Allah dalam segala kondisi. Baik dalam kondisi yang sulit ataupun kondisi yang mudah. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, Qul huwal qadir. Katakan juga hai Muhammad, kalau kalian mempersekutukan Allah, kalau kalian main-main sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah ditolong lupa, setelah ditolong melakukan kesyirikan, bilang sama mereka, hai Muhammad, huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, ajarkan sama mereka, bilang sama manusia itu, yang macam model tadi itu, dapat musibah, butuh kepada Allah, berdoa sekhusuk-khusuknya, ketika diselamatkan, dia mempersekutukan Allah lagi. Allah bilang sama Nabi kita, katakan sama mereka itu ya Muhammad, huwal qadir. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha qadir, maha bisa, maha berkuasa, maha mampu. Untuk apa? Ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban. Nah, ini ancaman ini. Ya. Ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Dia maha mampu, dia maha bisa. Ya. Untuk apa? Mengutus ba'atsa, ya ba'ats. Ya ba'atsa 'alaikum 'adzaban. Ya. Nah, disebutkan oleh Imam Syaukani, allazi qadira ala inja'ikum min tilkas syada'id wa daf'a ankum tilkal kurub qadirun ala an yu'idakum fi shiddatin wa mihnatin wa karbin yab'atsu 'adzabahu 'alaikum min kulli janib. Fal 'adzabul mab'uts min jihatil fawq ma yanzulu minas sama'i minal matari was sawa'iq. Wal mab'utsu min tahtil arjul al khasaf waz zalazil wal gharq. Ya. Baik. Apa artinya? Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha kuasa menyelamatkan kalian, ya, dari semua musibah di daratan dan di lautan, dan yang maha kuasa menghilangkan rasa khawatir, rasa gelisah dari dalam diri kalian itu. Dia juga maha kuasa, maha bisa
untuk kembali mencelakakan kalian dengan azabnya. Jadi hati-hati. Ya. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk waspada. Hati-hati. Jangan sampai kita terpleset. Jangan sampai kembali kepada kemungkaran yang dulu sudah kita lakukan. Karena apa? Karena Allah yang maha memaafkan itu, maha mengampuni itu, dia juga punya azab. Ya. Dia juga punya azab. Qadirun ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban. Ya. Ba'atsa itu artinya mengutus. Jadi azab itu utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi utusan Allah itu dari makhluknya itu ada malaikat. Ya. Diutus kepada para nabi untuk memberikan wahyu. Atau malaikat diutus kepada manusia memberikan rahmat dan seterusnya. Ada utusan dari manusia, yaitu para nabi dan para rasul. Ya. Ada juga utusan dari makhluk-makhluk yang lain. Utusan Allah dari makhluk yang lain. Ya. Termasuk peristiwa-peristiwa itu disebutkan sebagai utusan Allah. Ya. Utusan Allah kepada manusia. Azab disebutkan sebagai utusan. Jadi azab itu datang, diutus oleh Allah. Kalau tidak diutus oleh Allah, tidak datang mereka. Nah, itu keyakinan kita sebagai seorang muslim. Jadi setiap azab itu dia terjadi atas izin Allah. Karena Allah yang utus mereka. Tujuannya apa? Kata para ulama, azab kepada orang musyrikin sebagai penderitaan. Azab kepada orang beriman sebagai teguran. Teguran kepada orang beriman atau hukuman kepada orang yang tidak beriman. Dan Allah Maha bisa itu. Kapan dia mau, dia bisa berikan. Ya, dia bisa utus, dia punya makhluk. Dan azab yang diutus oleh Allah itu min fauqikum. Bisa dari atas, atau min tahti arjulikum, atau bisa dari bawah kaki. Dari atas seperti apa? Hujan. Ya, hujan ini, Masya Allah kita sedang diberikan hujan. Dan hujan bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi juga bisa jadi makhluk yang diutus oleh Allah untuk membinasakan manusia. Makanya kalau ada hujan tuh Rasulullah berdoa, bersyukur kepada Allah kemudian berdoa. Dan tuntunan Rasulullah SAW bahwa doa yang makbul itu doa ketika hujan. Ya, doa ketika hujan. Mutirna bi fadlillahi wa rahmat. Kami dapat hujan karena adanya rahmat Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujan itu juga bisa membuat manusia binasa. Ya, seperti hadis tentang salat istisqa itu. Ya. Hadisnya menggambarkan bagaimana terjadi musim kemarau ya, pada zaman Nabi SAW. Saking lamanya kemarau sampai tumbuh-tumbuhan mati semua. Ya. Kalau tumbuhan mati, otomatis manusia juga akan kesulitan. Tidak ada makanan. Sampai binatang pun mati karena rumput-rumput juga pada mati. Binatang hanya tidak ada makanan, mati juga. Maka mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah panjang ini kemarau. Ya. Binatang-binatang ternak sudah pada mati, air sudah tidak ada, rumput sudah kering. Ya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kami hujan. Supaya tumbuh rumput, tumbuh tumbuh-tumbuhan, bisa menanam, dan seterusnya. Maka Rasulullah berdoa, itulah disebut dengan sholat istisqa. Ya. Atau doa istisqa. Ya.
Tidak lama kemudian hujan turun. Hujan turun makin lama makin lebat, makin lama makin lebat. Orang yang tadi minta hujan khawatir, kalau begini terus mau banjir poli. Dan betul terjadilah banjir. Maka mereka datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, hujan sudah terlalu lebih, sudah banjir di kampung. Mintalah kepada Allah untuk menghentikannya lagi. Hujan pertama bisa memberikan rahmat. Hujan kalau lebih bisa menjadi musibah juga. Jadi itulah kekuasaan Allah. Allah mengatakan qadir wal qadiru ala ayyab'ats 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Jadi hujan, petir, apa semua itu, angin. Angin juga itu. Ada dari atas kita. Angin juga kalau dia datang dengan spoi-spoi enak rasanya. Kita sementara bekerja datang angin, enak sekali. Sementara berkeringat, rasanya sejuk. Tapi jangan main-main dengan angin. Bisa jadi menjadi utusan Allah juga untuk membinasakan manusia. Angin tornado, itu bisa rumah dia mau angkat. Jangankan orang, rumah diangkat. Angin puting beliung yang tak putar-putar begitu. Itu kalau rumah pun dia kasih hancur. Apa semua dikasih hancur. Tornado, macam-macam nama angin. Ada tornado atau puting beliung, ada macam-macam. Itu angin. Nah, begitu juga api. Itu semuanya diutus oleh Allah. Itu yang dari atas. Yang dari bawah zilzal, gempa. Ya. Khasaf, zilzal, gharak. Tenggelam. Tenggelam di air apa semuanya. Atau tenggelam di tanah. Seperti likuifaksi lalu itu. Nah, itu orang likuifaksi itu ceritanya Masya Allah. Ya. Langsung talobang itu tanah. Semua masuk situ. Rumah, mobil, apa semua masuk. Ya. Dan tiba-tiba macam orang cerita bagaimana itu, cerita likuifaksi itu ngeri-ngeri ceritanya itu. Mereka bilang macam ada lubang besar di bawah tanah itu, langsung runtuh begitu, tanah langsung runtuh, seperti digali di bawah. Yang di atas turun runtuh semua. Na'udzubillah. Satu kampung hilang. Bukan cuma satu rumah yang dia telan, satu kampung. Dengan rumahnya, dengan orangnya, dengan mobil-mobilnya semua. Dia telan semua. Dia tidak peduli. Sadar orang. Begitu setelah selesai, balik ulang. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah. Tsumma antum tusyrikun. Nah, itulah manusia. Ya, makanya kita baca ini ayat supaya kita ingat. Ya, supaya kita ingat dan kita berusaha semaksimal mungkin sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak jatuh dalam apa yang disebutkan oleh ayat. Au yalbisakum syi'a. Idza khalatahu wa qara Abu Abdullah Al-Madini bi dhammih. Yaj'alukum dzalika libasan lakum. Yalbisu alaikum amrakum. Ya. Au yalbisakum syi'an. Atau Allah memakaikan kepada kalian apa? Syi'a. Apa diartikan syi'an di situ apa? Di terjemahan itu. Au yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Memakaikan kalian atau menjadikan kalian bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ini menjadi ujian bagi kelompok yang lainnya. Yalbis artinya memakaikan. Apa artinya memakaikan itu? Ya. Di sini disebutkan yaj'alu dzalika libasan lakum.
Jadi kalau baju itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lepas, ya. Kapan dilepas berarti kita tidak pakai. Yaj'alukum mukhtaliti al-ahwa, mukhtalifi an-nihal, mutafarriqi al-ara. Wa qila yaj'alukum firaqan yuqatilu ba'dukum ba'dan. Wa syi' bimakna al-firaq. Jadi Allah menjadikan kalian terpecah belah. Ya, jadi kalau kalian tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, ya, satu cara Allah menjadikan kita bermenderita adalah kalau Allah jadikan kita terpecah belah. Ya, makanya dalam ayat Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah teguh kepada tali Allah kalian semuanya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan ayat-ayat yang semisalnya memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah, kepada ajaran Allah. Jangan terbelah-belah. Terpecah-pecah artinya yang satu ingkar, yang satu tidak, yang satu mendustakan, yang jangan. Jadi kalau kalian bertakwa, beriman kepada Allah, sama-sama beriman, maka saling tolonglah. Saling tolonglah untuk tetap beriktisam kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Aslihu dzata bainikum. Perbaiki urusan di antara kalian. Aslihu baina akhawaikum. Perbaiki hubungan di antara saudara-saudara kalian. Jadi kalau ada masalah antara orang beriman, ya, dibicarakan baik-baik, diselesaikan baik-baik, ya, didiskusikan baik-baik. Jangan sampai berpecah belah, jangan sampai bertengkar. Ya. Apalagi sampai yuqatilu ba'dukum ba'dha. Apalagi sampai saling bunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Tapi kalau orang sudah jauh dari Allah, ya, tidak memperdulikan ayat-ayat Allah lagi, tidak memperdulikan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka Allah jadikan mereka berpecah belah. Dan ketika mereka berpecah belah, ya, disitulah terjadi pertengkaran. Ya, pertengkaran bahkan sampai pertempuran. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ya. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat, menjelaskan hujjah-hujjah, ya, menjelaskan dalil-dalil, menjelaskan syariat, menjelaskan aturan-aturan. Kenapa ini perlu dijelaskan oleh Allah? Ini tidak boleh, ini boleh, ini kalian lakukan, ini kalian tinggalkan. Untuk apa? La'allahum yafqahun. Agar mereka paham. Agar manusia ini paham. Paham al-haqiqah. Faya'uduna ilal haqqi alladhi bayyannahu lahum bayanat mutanawwi'ah. Ya. Supaya manusia tahu hakikat hidupnya seperti apa. Tujuan hidupnya ini untuk apa? Untuk apa dia diadakan oleh Allah di muka bumi? Untuk apa? Ya. Supaya kita kembali kepada Allah, tunduk, patuh, melaksanakan apa yang diajarkan, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya ayat-ayat Al-Qur'an, mengingatkan kita. Dan itulah tugas Nabi, mengingatkan umat manusia. Diberikan amanah oleh Allah mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya manusia paham hakikat kehidupannya. Ya. Hakikat kehidupan kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ya. Melaksanakan semua aturan-aturan Allah. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ya. Baik itu makanan, minuman, pakaian, semuanya. Ya. Bahkan sampai bagaimana cara berhubungan dengan sesama makhluk.
Ya, berhubungan sama manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita paham itu dan kita kerjakan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kalau kita melakukan kesalahan, bertaubat cepat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni lagi kita. Ya. Dan seperti itulah ajaran agama kita. Ya, ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita tetap teguh memegang ajaran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Nah, inilah ayat yang kita baca pada malam hari ini, ya. Semoga ayat ini memberikan kepada kita manfaat yang banyak, faidah yang banyak, untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang mukmin. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.